Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada 2 Kamis yang lalu kita sudah membahas ada 7 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Yang hadis ini juga terdapat di dalam Arba'in Nawawiyah, hadis ke-19 yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini berasal dari Ibnu Abbas. Yang sudah kita bahas pada 2 Kamis yang lalu, dari 7 pesan Rasulullah sudah 4 yang kita bahas. Sekarang kita lanjut yang kelima. Uniknya hadis ini cuma diberitahukan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, tidak diberitahukan kepada orang lain. Makanya satu-satunya yang mendengarkan hadis ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil iktibar dari hadis ini. Walaupun hadis itu bukan untuk orang lain, khusus untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pesan yang kelima. Rasulullah mengatakan, innal ummata lawijtama'u ala ayyamfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Kalau ada satu kaum, kata Rasulullah, kaum yang dimaksud di sini, Imam An-Nawawi menjelaskan, al-aqdamun wal akhirun, orang yang pertama dulu hidup sampai sekarang atau setelah kamu nanti, kata Rasulullah, mereka ingin memberikan manfaat kepadamu. Tidak bisa, kata Rasulullah, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Makna ummah di sini, jadi Rasulullah mengatakan ummah itu orang dulu. Kalau seandainya orang dulu dihidupkan kembali sampai dengan orang sekarang, mereka menjamin hidupmu. Jadi nanti kata seseorang, kamu tenang saja, hidupmu saya jamin, rezekimu saya jamin. Rezeki kita tidak bisa dijamin oleh siapapun kecuali apa yang sudah ditetapkan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kelompok-kelompok tertentu, ya. Kelompok tertentu ingin menjamin hidup kita, tidak bisa. Yang orang dulu saja, kalau berkumpul orang dulu sampai sekarang menjamin kehidupanmu, kata Rasulullah, mereka tidak bisa. Apalagi satu kelompok khusus mengatakan, kamu tenang saja, kehidupanmu sudah saya jamin, rezekimu saya jamin, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah kepadamu. Jadi bagaimana dengan hadis ini? Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada seseorang, kepada seorang hamba, kepada siapa saja, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ini bagaimana kita gabungkan 2 hadis ini, Pak? Imam Al-Ghazali mengatakan begini, ketika rezeki kita datang dari orang lain, Imam Ghazali mengatakan, fa'taqid, yakinlah kamu, anna rizquka, rezeki kamu itu yang berasal dari si fulan, sababun fi rizqika, itu sebab rezekimu, bukan sumber rezeki dari si fulan, tidak, tetapi sebab rezekimu didatangkan oleh Allah melalui si fulan, si fulan, si fulan. Maka berterima kasihlah kepada si fulan, karena apa? Rezeki datang dari beliau. Tetapi rezeki semuanya itu sudah datang dari Allah melalui si fulan. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Berterima kasihlah kamu, teringatlah kamu kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Anishkurli waliwalidaika. Berterima kasih kepada orang tua, karena orang tua adalah fasilitas. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita melalui kedua orang tua.
Ketika seorang bayi janin diberikan makanan oleh Allah, diberikan melalui orang tua, fasilitas orang tua. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, faqadarna fani'mal qadirun. Saya jaga dia, saya perhatikan dia, saya berikan rezeki kepada dia melalui orang tuanya. Maka bayi itu kalau kita lihat dari mana makanannya, makanya sudah diatur oleh Allah. Bagaimana dia bernafas? Dia hidup dalam air ketuban itu. Bagaimana nafasnya? Bagaimana makanannya? Maka makanan bayi itu diberikan melalui plasenta. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Faqadarna fani'mal qadirun. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan begini, saya heran melihat hamba saya, kata Allah. Heran kenapa? Dia bangun tengah malam minta kepadaku untuk diberikan kelapangan jiwa, untuk diberikan sesuatu hal. Ya Allah, tolong saya, ya Allah, tolong anak saya supaya lulus pegawai negeri, tolong anak saya supaya begini, tolong saya belum dapat kerja. Ketika saya kabulkan apa yang dia mohon tadi, ya ini yang saya heran. Ketika saya kabulkan permohonan dia sudah dapat kerja, dia sudah lapangkan hatinya, saya berikan rezeki, dia berterima kasih bukan kepadaku, kata Allah. Berterima kasih kepada orang lain. Malamnya dia minta kepada Allah, ketika paginya dikabulkan doanya, dia langsung telepon Pak Kepala Dinas. Pak Kepala Dinas terima kasih. Pak Bupati terima kasih. Pak Wali Kota terima kasih. Padahal tadi malam dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi terima kasihnya kepada orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini hadis ini ada konsep tawakal kepada Allah. Makna tawakal kepada Allah, kita berusaha dan menyerahkan diri semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bawa ke rumah sakit itu kan ikhtiar, Bang. Kita bertawakal. Setelah ikhtiar kita tawakal, lu serahkan Mbak Dron, ya Allah. Kalaupun nyawanya engkau ambil, saya serahkan kepada engkau, ya Allah. Saya sudah bertawakal. Apapun sudah kami lakukan, ya Allah. Ya, ini Pak. Jadi artinya fungsi tawakal, seorang itu kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Hikam, kalau dia i'tamada 'ala Allah, kalau dia beriktimad, dia berpegang kepada Allah, ketika kejadian itu terjadi tidak sesuai dengan apa keinginannya, maka dia tidak akan stres. Kenapa? Karena dia bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, semua dalam kontrolanmu, ya Allah. Sudah. Man i'tamada 'ala nafsihi, barang siapa yang berpegang pada dirinya sendiri, Pak. Ini kalau tidak saya berusaha maka proyek tidak akan jalan. Kalau saya tidak berbuat maka tidak begini. Kalau bukan dokter itu yang menyembuhkan tidak akan sembuh anak saya. Tiba-tiba anak kita meninggal dunia. Stres. Kenapa? Karena kita berpegang pada diri kita sendiri. Maka Imam Ghazali mengatakan fa'tamid 'ala Allah. Bagaimana caranya? Tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep tawakal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat ketika mau pergi ke masjid dengan Rasulullah, dia membawa seekor onta. Ketika sampai ke masjid, ontanya dibiarkan begitu saja. Rasulullah mengatakan, kenapa tidak engkau ikat ontamu? Apa kata pemuda tadi? Saya sudah bertawakal kepada Allah. Rasulullah mengatakan, konsep tawakal bukan seperti itu. Kamu berusaha dulu, kamu ikat dulu ontamu. Nanti ada kejadian yang terjadi setelah ini, ontamu hilang, mati dan lain sebagainya. Yang jelas kamu sudah berusaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kelima. Nasihat Rasulullah yang keenam, Yang keenam. Lawijtama'u anijtama'u ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika. Kalau ada satu kelompok, satu kaum, satu bangsa ingin memberikan mudarat kepadamu, ingin macam-macam kepadamu, maka Rasulullah mengatakan tidak ada orang yang bisa macam-macam kepadamu kecuali di dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja tidak bisa macam-macam sama kita, Pak. Syaitan saja tidak bisa macam-macam sama kita. Makanya syaitan, iblis ketika ingin menggoda manusia, dia minta izin dulu kepada Allah. Tidak bisa macam-macam dia. Bahkan di dalam beberapa literatur tafsir, ketika Nabi Ayub alaihissalam itu tis'ata asyar, ada 19 tahun beliau kena penyakit. Di situ ada andil iblis dan syaitan yang minta izin kepada Allah untuk memberikan mudarat kepada Nabi Ayub alaihissalam. Makanya iblis minta izin kepada Allah, boleh enggak kami ingin memudaratkan Nabi Ayub? Minta izin dulu, Pak. Alasan iblis apa? Nabi Ayub seperti ini, dia hebat begini karena tidak kena penyakit. Coba kena penyakit, dia enggak seperti ini. Rupanya di luar dugaan iblis dan syaitan, Pak.
Yang ingin kita ceritakan, kalau ada orang ingin memudaratkan, kita tidak bisa memudaratkan kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Jadi dia nggak bisa macam-macam. Makanya iblis minta kepada Allah ketika ingin menggoda manusia. Apa kata iblis? Fabi izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum, saya akan menggoda mereka. Tetapi kalau engkau tidak mengizinkan, maka aku tidak bisa menggoda mereka. Dia minta izin dulu, Mak. Artinya kekuasaan dia terbatas, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah, ini yang keenam. Sekarang yang terakhir. Rufi'al aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat dan catatan sudah tertulis. Ini apa maksudnya? Yang ada di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah lagi. Nanti pasti diprotes oleh orang lain. Ya Allah, kalau engkau tahu kami akan masuk ke dalam neraka, untuk apa engkau ciptakan kami ya Allah? Dijawab oleh orang yang masuk dalam surga, kalau demikian ciptakan terus kami ya Allah. Kata pencuri, kalau di dalam Lauhul Mahfuz sudah tercatat kami mencuri ya Allah, untuk apa engkau ciptakan kami ya Allah? Kalau kami hidup di dunia sengsara ya Allah, kamu sudah tahu ya Allah, di dalam Lauhul Mahfuz sudah tertulis, untuk apa engkau ciptakan kami? Sekarang sebelum kita cerita itu, takdir itu ada dua. Ini sesuai dengan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, kalau takdir saya jelek, maka baikkanlah takdir saya. Ini doa Umar bin Khattab. Sekarang masalahnya, apakah kita bisa merubah takdir kita? Kalau kita seperti ini diinginkan oleh Allah, apakah kita bisa merubah itu? Dijawab oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Takdir itu ada dua. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa merubah takdir sehingga mendatangkan takdir yang baru. Takdir yang mana ini? Takdir yang ada di tangan malaikat yang diberitakan oleh Allah setahun ke depan. Jadi ketika Lailatul Qadar, kita sudah diberitahukan, 4 malaikat sudah diberitahukan oleh Allah. Si fulan dia rezekinya sekian dalam tahun ini. Si fulan begini, kaum ini begini, kampung ini akan saya lenyapkan kata Allah. Kampung ini akan saya keringkan, kampung ini akan saya hancurkan, kampung ini akan saya berikan rahmat. Setahun ke depan itu sudah diketahui oleh 4 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil. Sehingga Allah memberitahukan kepada Jibril, makanya tugas Jibril itu setelah menurunkan wahyu di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Di situ diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir, tugas Jibril itu dia berhubungan dengan ar-riyahu, dengan angin. Apakah angin badai, angin macam-macam. Dan masalah memusnahkan satu kaum, memberikan nikmat satu kaum itu sudah diketahui oleh Jibril. Tetapi Jibril hanya mengetahui 1 tahun ke depan. Setahun ke depan lagi tidak tahu, Pak. Takdir inilah yang bisa berubah. Makanya Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau takdir saya jelek, maka robahlah takdir saya. Takdir yang mana? Takdir yang sudah diketahui oleh malaikat setahun ke depan. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus takdir-takdir itu akibat doa kita. Nyata berdoa tapi ya Allah, ya Allah nepo matelun wa sujud ya Allah, ya Pak. Jangan matikan saya ketika saya berbuat maksiat. Nyata sedang tak pegat maksiat, sedang kamu meninggal dunia, Pak. Sedang kita mencuri, kamu meninggal dunia. Sedang kita makan haram, kamu meninggal dunia, Pak. Makanya kalau meninggal dalam posisi seperti ini, Rasulullah mengatakan ketika dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana posisi kita terakhir? Kita menganiaya orang lain, pada posisi itu kita dibangkitkan oleh Allah. Kita sedang minum minuman keras, pada posisi itu kita dibangkitkan oleh Allah. Ketika kita sujud meninggalnya, pada posisi itu juga kita akan dibangkitkan oleh Allah. Kita baca Al-Quran, pada posisi itu juga kita dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya Umar berdoa seperti itu. Dan ada sahabat berdoa, ya Allah, tolong wafatkan saya ketika saya sujud ya Allah. Akhirnya apa? Takdir ini bisa berubah dengan doa-doa kita, Pak. Dan Allah menetapkan takdir yang baru. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Yang tidak bisa berubah adalah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Dan tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu iblis pun, satu syaitan pun, satu malaikat pun yang mengetahui apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Makanya malaikat Jibril pada suatu hari menangis. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma yubkika ya Jibril? Kenapa engkau menangis?" Apa kata Jibril? "Saya tidak tahu masa depan saya, Allah. Apakah saya sama seperti iblis yang sudah beribadah 1500 tahun lamanya?" Dalam tafsir Baydawi dikatakan sab'ina alfasana, 70.000 tahun lamanya. Tapi tiba-tiba engkau laknat dia dan dia akan engkau masukkan ke dalam neraka.
Kami tidak tahu bagaimana nasib kami, ya Allah. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, makanya kamu itu konsisten dalam beribadah, patuh dan taat kepadaku. Makanya kita ini dalam tafsir Al-Baghawi, untuk apa kita hidup? Ya, hidup itu dua, ujiannya cuma dua. Kita menjalankan ujian itu saja, Pak. Al-amru wan nahyu. Bagaimana kita menjalankan ujian, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu ujian Allah. Karena ada yang enggak sanggup menjalankan perintah. Ada yang enggak sanggup menjalankan ibadah salat. Ada yang tidak sanggup untuk bayar zakat. Ada yang tidak sanggup mendidik anaknya. Kemudian yang kedua an-nahyu. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jangan makan riba, jangan makan haram, jangan zalimi orang lain, jangan lihat haram, jangan pergi ke tempat yang haram, jangan ghibah orang lain, jangan dengki sama orang lain, jangan ambil hak orang lain. Ketika dua-dua hal ini sanggup kita lakukan, visi misi kita sudah berhasil. Ya, visi misi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan yang Lauhul Mahfud? Ya, ini kita ambil waktu 2-3 menit lagi lah. Yang ada di Lauhul Mahfud, makanya seseorang itu sebenarnya tidak bisa protes dia, Pak. Tidak bisa dia protes. Analoginya begini. Ini di Lauhul Mahfud kan sudah tertulis, padahal kejadiannya belum. Sorga neraka belum kejadiannya, tapi sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Siapa penghuni sorga, siapa penghuni neraka. Analoginya begini. Ada seorang guru SD. Ya, guru SD. Kita cerita guru SD kenapa? Karena guru SD itu dia selama 6 tahun sama anak-anak, Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Kalau guru SMP cuma 3 tahun. Guru SMA cuma 3 tahun. Kalau universitas itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Selama 4 tahun mungkin dia jumpa sama dosen itu cuma sekali. Tapi kalau SD selama 6 tahun dia jumpa sama guru itu. Guru ini karena pengalamannya, dia berpengalaman karena sudah mendidik anak puluhan tahun, Pak. Makanya banyak guru SD itu dulu yang sudah tua-tua, Pak, sudah tua-tua. Tapi pengalamannya luar biasa. Ketika akan ujian, 6 bulan akan datang, itu mau ujian. Ujian akhir bagi anak kelas 6 SD. Guru ini menjumpai kepala sekolah. Apa kata guru ini? Ibu kepala, itu si fulan itu yang sering membawa buku banyak itu enggak naik kelas dia. Ya nih, Pak. Ini prediksi gurunya. Dia enggak naik kelas dia. Ditanya sama ini, ibu dari mana tahu? Saya sudah pengalaman, Bu. Puluhan tahun saya melihat anak seperti ini. Saya tahu watak dia, Bu. Saya tahu tabiat dia. Enggak naik kelas dia. Satu. Yang kedua, ibu kepala coba lihat. Ada anak yang sering tidur di kelas itu dia ranking 1, Bu. Ya. Ditanya lagi, dari mana kamu tahu? Saya sudah berpengalaman, Bu. Puluhan tahun saya lihat siswa yang seperti ini, saya tahu, Bu. Walaupun dia seperti ini, kepintarannya luar biasa. Kemudian yang kedua lagi, ini ada anak yang sering lari-lari, dia ranking 2 nanti, Bu. Ya. Ini namanya prediksi. Ketika 6 bulan yang akan datang, rupanya sesuai dengan prediksi guru tadi, Bu. Ketika sesuai dengan prediksi guru, apakah murid yang memegang buku yang tinggal kelas tadi, dia bisa protes dan pergi ke hakim? Pak Hakim, saya tidak naik kelas gara-gara ibu ini 6 bulan yang lalu mengatakan saya tidak naik kelas. Apakah bisa? Tidak bisa. Ini prediksi guru. Prediksi ini sesuai dengan pengalamannya. Contoh lain lagi, Pak. Bulan depan ada main bola ya, antara klub ini sama klub ini. Klub A, klub B. Pemainnya sudah jelas, pemain klub B juga sudah jelas. Dilihat oleh pengamat. Siapa yang main? Si Fulan, si Fulan. Siapa lagi klub B? Si Fulan, si Fulan. Skornya 1-0. Ketika itu dirubah lagi. Ini saya rubah lagi. Oh, kalau rubah 1-1. Oh, ini dirubah lagi. Oh, berarti 2-2. Atau 2-1. Atau 2-0. Apakah pemain bola ketika diprediksikan oleh ini yang pengamat tadi, dia nak main bola lagi? Alah, nggak usah main bola lagi lah. Sudah jelas 1-0. Kan tidak. Mereka akan berusaha sedemikian rupa. Ya, Pak. Dan ketika mereka kalah nanti sesuai dengan prediksi ini tadi 1-0 atau 2-0, apakah mereka bisa datang ke pengadilan? Kami menuntut si Fulan. Dulu dia sudah memprediksi kami kalah. Tidak bisa. Gimana memprediksi, Pak? Kalau sama Allah namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah melihat si Fulan dia ahli ibadah. Allah mengatakan dia betul ahli ibadah. Cuma tunggang hati, Pak. Kereta uleh, Pak. Saya arahkan nak mau dia, maka dia akan seperti ini kata Allah. Ya nih, Pak. Kenapa guru tadi kita percaya kepada prediksi pemain bola? Kenapa sama Allah tidak? Sama Allah namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat si Fulan, Pak. Dia pergi ke masjid, dia bangun tahajud, tetapi dalam ilmunya Allah si Fulan itu tidak seperti yang kalian lihat. Dia itu akan mati dalam keadaan kufur. Dia akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini terakhir juga dari Bunawi, Pak. Si Fulan ada Rasulullah duduk dengan sahabat. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, pernyataan Rasulullah agak aneh sedikit, Pak. Biasanya Rasul mengatakan kamu ingin tahu penghuni surga, tapi ini tidak. Wahai sahabatku, kamu ingin tahu penghuni neraka? Terkejut sahabat, Pak. Kok penghuni neraka yang diperkenalkan, tidak penghuni surga?
Kemudian yang pertama, yang kedua, terkejutnya sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah sahabat dekat Rasulullah. Waktu itu lewat seorang pemuda di depan Rasulullah, ini dia penghuni neraka. Terkejut sahabat, ya Rasulullah, dia ini kan yang berperang sama kita ya Rasulullah. Dia ini sahabat engkau ya Rasulullah. Dia berperang di samping engkau ya Rasulullah. Dia berperang di lini pertama ya Rasulullah. Rasulullah cuma diam saja. Rasulullah diam saja. Karena penasarannya para sahabat, dan ada orang kafir juga penasaran dengan sabda Rasulullah, selalu diikuti tingkah laku pemuda ini, Pak. Rupanya pemuda ini pada suatu saat waktu itu terjadi peperangan. Rupanya tubuhnya dipenuhi luka-luka. Sahabat ini melihat apa yang akan dilakukan oleh dia. Rupanya dia pulang ke rumah. Karena tidak sanggup menahan luka-lukanya itu, dia ambil pedang, kemudian dia bunuh diri. Ketika itu sahabat terharu dan terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah beberapa hari yang lalu. Sehingga mereka mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, kami baru percaya ya Rasulullah, kenapa dia penghuni neraka ya Rasulullah. Kemudian ada seorang kafir Quraisy yang masuk Islam. Apa katanya? Ya Rasulullah, saya masuk Islam hari ini ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, walima, kenapa engkau masuk Islam tiba-tiba? Karena yang engkau katakan beberapa hari yang lalu betul terjadi ya Rasulullah. Si fulan itu dia mati dalam keadaan bunuh diri. Di dalam kitab manapun, di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam Suhuf Ibrahim, dalam Al-Quran tidak mentolerir seorang itu bunuh diri dan termasuk dosa besar. Jadi inilah pesan Rasulullah SAW 7 kepada Ibnu Abbas. Mudah-mudahan kita bisa mengadopsinya pesan ini dan mengajarkan kepada kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tawakal kita disuruh ikhtiar, Pak. Kita suruh berdoa dan disuruh berusaha. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.